Oke, genetik transfer dan rekombinasi transfer gen secara vertikal ya terjadi selama reproduksi itu pada pembelahan sel tentunya. Ini transfer gen secara horizontal itu transfer gen di antara sel pada generasi yang sama memicu genetika rekombinasi genetik ya. Kemudian ada 3 mekanisme transfer gen secara horizontal itu dengan transformasi, konjugasi, dan Nah, seperti apa rekombinasi genetik? Kita transfer gen secara vertikal. Jadi terjadi selama reproduksi sel antar generasi ya. Jadi dari DNA orang tua akan dilakukan misalnya diisolasi gitu ya DNA-nya, kemudian diinsersikan ke DNA target. Nah, itu adalah proses rekombinasi ya. Jadi penggabungan dua molekul DNA yang dari masing-masing individu yang berbeda ya. Jadi satu dari misalnya tikus ya gabungkan dengan DNA misalnya Salmonella typhosa tadi. Itu adalah teknologi DNA rekombinan. Misalnya biasanya pada proses pembuatan antibodi monoklonal atau pembuatan mikroorganisme lainnya yang dimodifikasi secara genetik tentunya. Nah, 3 mekanismenya ini ada transformasi, konjugasi, dan transduksi. Nah, ini adalah salah satu gambaran dari genetika rekombinan. Jadi ada pertukaran gen antara dua DNA. Jadi ada DNA donor dan DNA dan kromosom resipien. Donornya misalnya ini akan dipotong ya kemudian digabungkan ke resipien tadi. Nah, ini adalah penggabungan ini dinamakan dengan teknologi DNA rekombinan. Nah, ini hasilnya inilah yang dinamakan dengan DNA rekombinan yang menghasilkan, jadi si kromosom ini menghasilkan DNA baru dari DNA donor tadi. Nah, transformasi itu transfer DNA ya. Sel penerimanya harus kompeten ya, harus yang memiliki gen yang bisa mengikat ya tentunya DNA dari DNA asing. Terjadi secara normal pada beberapa genus. Biasa ini terjadi pada eksperimen Griffith ya tahun 1928. Bisa kita lihat di sini tikus ya. Nah, tikus ini bakteri ya, bakteri yang diinjeksikan ke tikus nih ya, bakteri yang memiliki kapsul diinjeksikan ke tikus ya, kemudian tikusnya mati. Nah, kemudian diisolasi lah bakterinya ini dan ditumbuhkan di media. Ternyata koloni ini bakteri ini yang diisolasi dari tikus tadi misalnya menghasilkan DNA dari tikus tadi ya, itu ada insersi atau ada rekombinasi tadi. Nah, kemudian misalnya ini bakteri diinjeksikan ke tikus, kemudian tikusnya tetap sehat, kemudian ditumbuhkan di media ya beberapa koloni. Bakteri tadi isolasi yang dari tikus tadi dirusak oleh fagosit. Nah, itu ada yang dirusak oleh fagosit ya. Kemudian ini ada bakteri tadi diinjeksikan ke tikus ya. Kemudian tikusnya tetap sehat. Karena si bakterinya ini sudah di kapsulnya tadi dihancurkan ya dengan cara panas ya, heat killed ini. Akhirnya tidak ada koloni yang tua. Kalau ini kan tadi bakterinya masih hidup ya dan dia non encapsulated juga tidak mengandung kapsul gitu kan. Seperti Ibu yang jelaskan di mekanisme patogenesitas bakteri ya, tadi kapsul itu berperan penting pada proses patogenesitas atau infeksi terhadap sel inang ya. Ini pengujiannya secara laboratorium oleh Griffith dan ini adalah mekanisme dari transformasi ya. Ini ada transformasi dan rekombinasi ya. Di sini ada sel resipien yang menerima dan ada donornya. Nah, nanti ya DNA donor akan dipotong dan akan diligasi ya dengan enzim dan ligase untuk digabungkan. Kemudian
ketika sel ini melakukan pembelahan, maka DNA donor pun akan ikut membelah, memperbanyak dan lain sebagainya. Nah, ini rekombinasi terjadi ketika DNA donor dan DNA resipien ini bergabung di sini ya. Dan ini adalah proses konjugasi. Nah, ini biasanya konjugasi ini terjadi pada plasmid dan DNA kromosom transfer langsung dari sel ke sel. Nah, ini melalui jembatan Pili ya, itu. Efisiensinya tinggi, punya E+ itu adalah sel donor, punya plasmid F faktor dan pilus konjugasi ya, ada pilusnya. Jadi pilus itu jembatan yang menghubungkan antara sel bakteri satu ke sel lainnya tadi untuk transferkan DNA satu ke DNA yang lainnya. Nah, itu. Ini adalah cara konjugasi ya. Mekanismenya seperti ini gambarannya. Nah, ini kromosom bakteri ya, ini faktor F-nya. Kemudian ada jembatan pilus atau konjugasi tadi dan dia akan masuk faktor F ini ke sel resipien ya tentunya, dan di sini dia akan membentuk sama ya dengan DNA membentuk faktor yang sama dengan bakteri sebelumnya ya. Jadi E+ sel dan menghasilkan E+ sel juga sama-sama menghasilkan sel yang sama ya. Ini adalah proses dari gambaran konjugasi ya. Nah, selanjutnya mekanisme cara transformasi genetik itu atau pemindahan genetik itu dengan transduksi ya, selain dengan konjugasi, transformasi, dan terakhir ada dengan transduksi. Jadi transfer DNA dari donor ke penerima dengan bantuan bakteriofage. Ini contohnya sel virus yang menyerang bakteri ini. Jadi gambarnya seperti ini. Jadi virus tadi memasukkan material genetik ke bakteri ya. Kemudian material genetik ini akan menempel ke DNA kromosom bakteri. Kromosom bakteri ini akan dirusak oleh virus dan virus akan membentuk virus-virus baru dengan tentunya DNA, ada protein dan lain sebagainya, dan dia akan melisis bakteri dan seterusnya seperti itu ya, melisis bakteri. Ini adalah proses transduksi. Nah, jadi proses transduksi itu gambarannya bakteriofage. Bakteriofage itu apa? Virus yang menyerang bakteri.